Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah amalan, sebuah zikir yang sangat dahsyat, yang mana zikir ini seringkali disebut dengan zikir kalimah thayyibah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan ini bisa kita baca saat mau tidur atau sesudah salat dan di waktu-waktu lainnya. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, saat kondisi ekonomi sedang sulit, seringkali kita putus asa. Namun bagi orang-orang yang beriman akan mudah menghadapinya karena selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah. Dengan berzikir, hati akan menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ada berbagai zikir, salah satunya melafalkan kalimat thayyibah ini. Dalam kitab Sirajut Talibin, syarah kitab Minhajul Abidin, karya Syekh Ihsan Jampes Kediri, disebutkan tentang keutamaan-keutamaan kalimat thayyibah ini. Seperti di dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu Asyakir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah oleh kalian membaca kalimat thayyibah ini, karena sesungguhnya kalimat tersebut adalah salah satu simpanan dari simpanan-simpanannya surga. Di dalam kalimat tersebut terdapat obat penyembuh dari 99 penyakit, dan yang paling ringan adalah penyakit galau." Selain untuk mengusir kegalauan, keutamaan lain dari kalimat thayyibah ini adalah melancarkan rezeki. Seperti dikutip di dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu Asyakir dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang rezekinya tidak lancar, maka perbanyaklah membaca kalimat thayyibah ini." Di dalam kitab yang lain disebutkan, Sayyid Muhammad bin Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Abwab Al-Faraj membeberkan beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, kalimat ini termasuk salah satu berangkas kekayaan surga. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i melalui jalur Abu Musa Al-Asy'ari. Lalu yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita memperbanyak membaca kalimat thayyibah ini. Sebab sebagaimana yang dituturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, karena manfaat dari kalimat ini adalah membuka 70 pintu cobaan, kefakiran dan malapetaka. Kemudian yang ketiga, membaca kalimat thayyibah ini akan membantu menjauhkan penyakit, terutama yang berkaitan dengan kegundahan hati. Imam At-Tabrani di dalam Awsat menjelaskan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensabdakan, membaca kalimat thayyibah ini adalah obat untuk 99 penyakit, dan yang paling ringan yaitu menghilangkan kegundahan hati. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, lantas apa dan bagaimana bacaan serta makna dari kalimat thayyibah tersebut? Sayyid Muhammad menjelaskan makna dari kalimat thayyibah ini. Dia mengutip pernyataan Imam Asy-Syadzili bahwa kalimat ini adalah bentuk penolakan segala keburukan yang menimpa seorang hamba. Dengan mengucapkan kalimat ini, seakan-akan hamba tersebut menyatakan, "Jauhkan segala keburukan dariku, dan aku alihkan daya upayaku kepada daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala." Dengan kepasrahan dan kesadaran penuh,
terhadap daya dan upaya sang Khalik tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pertolongan baik langsung ataupun tidak langsung kepada hambanya. Prinsip ini sesuai dengan Al-Quran surah At-Talaq ayat 3. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesuai dalil dari Al-Quran tersebut, barang siapa yang tawakal dan berserah diri kepada Allah, maka semuanya akan ditanggung oleh Allah. Baik rezeki, baik makanan, baik tempat tinggal, serta kesehatan dan kebahagiaan. Dan sesuai dengan dalil dan hadis tersebut, maka dianjurkan untuk kita semuanya untuk memperbanyak membaca kalimat thayyibah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya, tiada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, bacalah doa ini sebanyak-banyaknya. Bacalah doa ini sebelum tidur, sesudah salat, dan di waktu-waktu senggang. Bacalah sebanyak-banyaknya. Namun sebisa mungkin diistiqamahkan. Jika sebelum tidur, maka bacalah sebelum tidur. Jika sesudah salat, bacalah sesudah salat. Dengan hitungan dan jumlah yang sebisa mungkin istiqamah. Karena keistiqamahan atau terus-menerus berulang-ulang membacanya akan menghasilkan sebuah karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, dengan rutin membaca kalimat thayyibah ini, semua hal dan keinginan kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.